eh, beberapa waktu ini, beberapa hari sebelum ini saya banyak membahas tentang takdir, ya. Jadi selama ini kadang-kadang takdir itu membuat kita itu tidak termotivasi. Bahkan ada yang salah di dalam menerapkan takdir. Akhirnya menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang apatis, menjadi orang yang menjadi orang yang tidak termotivasi lah, putus asa. Saya ini ya sudah miskin, ya sudah sampai kapanpun ya miskin. Nah itu kan sudah parah. Bagaimana dia mau, katanya miskin itu takdir. Nah ini yang salah. Jadi kita harus memahami ulang. Tapi ini perspektif saya. Nanti silahkan jamaah semua untuk mengkajinya di Quran atau diskusi dengan ustadz atau dengan yang lain. Ini yang sedang saya dalami tentang makna takdir, ya, makna takdir. Jadi Bapak Ibu, yang namanya takdir itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Jadi takdir itu nggak bisa dirubah. Sudah takdir kok dirubah. Kecuali kalau kita yang buat gitu loh. Ketetapan Allah itu tidak akan berubah. Nah, bagaimana kita memahami ini? Namanya takdir. Namanya takdir. Ketetapan Allah itu, yang namanya ketetapan itu begini. Kalau batu saya lempar ke atas, turunnya kemana? Ke bawah. Itu namanya ketetapan. Kalau kita di bawahnya kena batu, sakit. Itu ketetapan. Itulah namanya takdir. Bukan hanya tidak sebatas bahwa takdir saya itu kena batu, tidak sebatas itu. Dari mulai ini dilempar, kemudian jatuh ke bawah, kena kepala beradu dengan batu, akhirnya yang kalah kepalanya, akhirnya benjol. Itulah takdir. Jadi jangan melanggar takdir kalau begitu. Ya, jangan melanggar takdir. Jadi takdir itu adalah satu proses, suatu ketetapan yang tidak hanya hasilnya saja, tapi proses. Nah, proses ini yang harus kita pahami di dalam memahami takdir Allah. Kita pelajari, karena apa? Ketetapan Allah itu tidak akan berubah. Ada satu cerita sahabat ini berada di tempat yang wabah penyakit, satu kawasan wabah penyakit. Kemudian sahabat ini pindah, hijrah ke tempat lain. Maka dia dikomentari sama sahabat yang lain, kamu ini menghindari takdir dari Allah ya? Jawabannya apa? Tidak. Saya tidak menghindari takdir, tapi saya pindah dari takdir yang negatif, tidak baik, saya pindah ke takdir yang baik. Artinya apa? Saya pindah dari tempat atau kawasan yang wabah tadi, saya pindah ke tempat yang tidak kena wabah. Jadi saya tidak menghindari takdir. Takdir tetap, kalau saya berada di tempat wabah, saya kena penyakit. Itu ketetapannya, tertular penyakit. Nah, saya pindah dari tempat tidak berpenyakit. Maka takdirnya apa? Ketetapannya apa? Saya tidak terkena penyakit ini, hanya saya sehat. Jadi sahabat-sahabat itu memahami takdir itu bukan hanya hasilnya saja, bahwa saya kena takdir penyakit. Oh enggak. Kamu berada di mana? Kamu berada di tempat mana?
Kalau di situ wabah, semua wabah satu desa kena wabah penyakit, kamu berada di situ, ya kena, gitu loh. Nah, takdir ini kalau dipahami hanya sebatas hasilnya, maka orang akan berada di situ. Kamu kok nggak pindah, kenapa? Sudah takdirku. Padahal belum kena penyakit. Sudah takdirku nanti akan kena penyakit. Nah, ini kan, ini salah di dalam memaknai ketetapan Allah. Jadi ketetapan itu sebuah sunatullah. Ketetapan itu sebuah aturan. Kalau kamu begini akan begini. 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 Jadi kayak sebab akibat itu. Itulah sunatullah. Dan itu bisa dipelajari. Nah, ini satu pemahaman yang kalau kita berpegang pada ini, maka kita tidak akan terjebak pada faham Jabariyah maupun Qadariyah. Artinya apa? Ini mutlak Allah. Kalau sudah takdir ya takdir. Enggak akan. Karena kita diberikan sebuah pilihan atau diberikan sebuah kebebasan untuk memilih, freedom of will. Satu kehendak untuk memilih, kebebasan untuk memilih. Kamu mau memilih apa? Mau memilih baik atau tidak baik? Kalau kamu memilih baik, ya jalankan ketetapanku yang menyebabkan jadi baik. Kalau kamu memilih ketetapanku yang tidak baik, ya kamu akan menerima yang tidak baik. Nah, ini harus kita pelajari. Dan itu rumusnya semuanya ada di Quran. Kalau kita mempelajari Al-Quran, itu sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Quran itu. Kalau kamu bertakwa, kamu akan begini. Kalau kamu begini, akan begini. Kalau kamu begini, akan begini. Itulah yang harus kita pelajari. Di situ ketetapan-ketetapan Allah yang sudah dibuat. Yang akhirnya kita akan mendapatkan sebuah hasil output. Dan output itu pun juga termasuk bagian dari takdir. Kadang ada beberapa orang yang merasa tidak berdaya dengan takdir Allah. Dengan apa? Bukan dengan takdir, dengan hasil takdir itu. Padahal Allah memberikan sebuah pilihan. Contoh misalnya, ini yang orang menganggap saya ini orang yang tidak baik di masyarakat. Saya ini pencuri. Kenapa kamu kok mencuri? Bilangnya apa? Saya ditakdirkan Allah sebagai pencuri. Lah, enggak. Allah memberi pilihan, kamu jadi pencuri ya bisa, kamu enggak ya bisa. Ayo kamu sekarang enggak mencuri, bisa enggak? Bisa? Ayo bisa. Nah, dia memilih menjadi pencuri. Itu pilihannya sendiri. Ada orang yang merasa dirinya itu salah ciptaan. Salah ciptaan. Misalnya apa? Misalnya ciptaan, saya ini salah ciptaan. Walaupun saya ini casingnya laki-laki, tapi softwarenya perempuan misalnya. Kalau siang kalau siang Tono, kalau malam Tini. Dia mengatakan ini takdir dari Allah. Saya nggak bisa. Oh nggak bisa. Kamu bisa berubah. Nah, makanya kita pelajari takdir, kemudian lakukan ketetapan yang baik untuk kita. Jangan melakukan sesuatu yang sudah tahu bahwa kita nanti akibatnya tidak baik, tetap kita jalankan. Makanya Allah, ya salahmu sendiri, jangan salahkan saya. Itu dalam doa minta ampun namanya apa? Doanya siapa? Robbana dzolamna
Ya, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana. Ya Allah, ya Tuhan, aku telah zalim dengan diriku sendiri. Rabbana dzalamna, zalim anfusana, pada diriku sendiri. Ya Allah sudah membentangkan dua jalan, mau apa? Mau baik atau mau tidak baik. Mau surga atau mau neraka. Itu sudah diberi pilihan. Kamu pilih yang mana? Nah, itulah ketetapan, takdir. Kalau kita minum air panas, kemudian masuk ke mulut kita, bisa nggak kita rubah takdirnya menjadi dingin? Hah? Nggak bisa. Ya melocot. Nah, itu. Jadi, kita pelajari itu. Kita pelajari dari yang nyata-nyata. Jangan mikir goib. Wah, Nabi Ibrahim saja panas jadi dingin. Nah, terus ngopo? Terus mau apa coba? Nah, kamu mau coba? Ini panas mau kamu minum? Ya, coba aja silahkan. Ayo kalau mau jadi Nabi Ibrahim. Nah, kita pelajari dulu yang nyata-nyata ini. Yang goib-goib mulai sekarang tinggalkan. Dagangan laris pakai apa? Pakai rajah misalnya. Tidak ada sunatullahnya. Ada enggak sunatullah yang begitu, aturan yang begitu? Enggak ada. Justru itu malah menimbulkan kemusyrikan. Sudah musyrik, caranya salah, enggak mungkin betul. Hasilnya pun tidak baik. Nah, makanya karena di dalam budaya masyarakat kita itu sekarang masih banyak yang begitu, berarti ada permintaan untuk hal-hal yang gaib. Karena ada permintaan berarti muncul penawaran. Akhirnya orang dengan tipu-tipu, dengan membohongi, menawarkan diri agar dagangan dia bisa laris, pakai ini, dengan mahar sekian, dengan sekian-sekian, uang yang cuma 1 juta bisa menjadi 5 juta, 10 juta, dengan berbagai macam bentuk model investasi. Ya, investasi itu bukan dukun ya, tapi juga itu merupakan bagian karena orang ingin instan. Tapi kalau yang gaib-gaib ini, itu jelas nggak mungkin. Nah, makanya kita mulai mempelajari hal-hal yang real dulu, yang nyata dulu. Kalau dagangan saya nggak laris itu berarti yang salah apa ini? Pelajari sunatullahnya. Oh, lampunya kurang terang misalnya, kan bisa jadi lampu warung kok remang-remang. Ya kalau misalnya warung remang-remang ya bikin remang-remang, jangan terang. Pelayannya kurang senyum. Kurang senyum. Wah, itu sunatullah semua. Kita pelajari itulah. Nah, setelah level yang nyata-nyata ini sudah kita lewati, pelajari yang gaib-gaib. Tapi dari Quran, bukan dari apa-apa. Karena Allah juga akan menolong kita. Pertolongan Allah itu sungguh amat dekat. Kita boleh pakai unsur gaib, tapi gaibnya harus dengan Allah, bukan dengan yang lain. Jadi tahapan pertama tetap harus yang real dulu. Yang real dulu. Gitu. Kalau real nggak lulus, jangan harapkan ke yang gaib. Yang gaib ya nggak mungkin. Semua nabi itu dari yang real dulu, baru muncul yang gaib. Nabi Musa dikejar, lari dulu. Lari. Wah, sekelas nabi kok lari, jadi ngisi di sini jane. Nabi Musa Rasul itulah. Masa dikejar Fir'aun lari sajane ya. Kalau kita pandang itu wah memalukan. Tapi
itulah sunatullahnya, harus melalui begitu. Baru setelah kondisi ini gimana ya Allah, baru muncul gaibnya, pukulkan tongkat itu ke laut. Tahu gitu mbok dari tadi toh ya Allah gitu. Ya nggak mungkin. Memang jalurnya harus dari yang real-real dulu. Nggak bisa. Siti Hajar harus lari dulu, Safa Marwah dulu, sampai berapa? 7 kali putaran. Bayangkan. Lembut dari tadi loh. Gak usah saya lari-lari, langsung keluar apa? Air. Ya enggak. Yang real dulu harus lolos dulu. Maka kita ini segala upaya, segala ketetapan Allah kita jalankan semua. Mentok-mentoknya ya mohon ya Allah, ini gimana sudah mentok. Belum mentok, jalan terus. Nah, jadi gitu, kita caranya harus yang real-real dulu. Jangan lari ke yang gaib. Kalau lari gaib biasanya nanti larinya ke jin, larinya ke yang tidak sesuai syariat. Kita kalau minta bantuan sama jin, minta bantuan sama gaib-gaib itu biasanya, bukan biasanya, memang selalu itu pasti kita diarahkan untuk melanggar syariat. Entah surat Al-Ikhlas dibolak-balik lah, entah harus nginjek Al-Quran 3 kali lah. Pokoknya pelanggaran. Nah itu yang apa? Kita belajar tentang ketetapan Allah, bahwa semua hidup kita ini sudah diatur sama Allah. Ini sudah ada aturannya, ini sudah ada sunatullahnya. Kalau saya begini akan begini, kalau saya begini akan begini. Maka itu yang harus kita kejar, sampai nanti kepada hal-hal yang gaib. Yang gaib itu yang sesuai dengan Quran. Kalau sedekah, kalau kita sedekah, Allah akan kami lipat gandakan. Itu jangan sampai kita sedekah karena ingin lipat ganda. Pasti nggak jadi. Karena apa? Tidak sesuai dengan Quran. Kita sedekah 1.000, pengen jadi 10.000. Keinginan untuk pengen jadi 10.000 itu sudah tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya nggak akan muncul itunya. Karena sedekah, semua ibadah itu basicnya harus ikhlas, harus karena Allah. Jangan karena ingin lipat ganda. Dan itu berlaku untuk apapun. Kalau memang sedekah itu berlipat ganda, pasti orang nggak akan kerja, akan sedekah terus. Ya kan? Kalau sedekah itu dengan cara yang ingin dapat lipatan, kemudian terus dapat lipatannya, orang nggak akan kerja dong. Ngapain kerja? Mas ini mas, nih 10.000. Tunggu aja nanti pasti dapat 70.000 atau 100.000. Orang nggak bakal kerja, Pak. Dukun rapayu. Wah, dukun rapayu jangan tak payu. Nah, kenapa orang sedekah? Aku tuh sudah sedekah 1 juta, tapi kenapa nggak keluar 10 juta? Dan niatmu apa? Ingin cari lipatan. Nah, itu yang menyebabkan. Itu tidak sesuai dengan sunatullahnya. Iya, Pak. Coba di logika, Pak. Orang punya utang. Bisa lunas dengan sedekah. Orang nggak usah kerja, no. Bayar utang nggak usah repot-repot. Malah justru utang saya, aku tak utang nih, ya. Engko jatuh turan, sebentar tak sedekahke. Iya kan? Bunganya berapa kalau di bank? Paling berapa, Pak? Kalau ngitung bank loh, Pak ya. Kalau deposito sekitar 6%. 6%. Kalau disedekahkan jadi 10 kali lipat kan masih dapat kembalian, Pak. Iya kan? Berarti kan 1000%. Kalau bunganya cuma 6%, Pak. Bang, sorry ya, aku tak utang ya. Kok banyak, Pak? Ya, tenang aja, nanti saya sedekahkan
tak lunasi saya masih dapat bagian. Kalau pinjaman, kalau minjam sekitar 11, 12 atau 13. Nah, 13% masih sedikit Pak, 1/10-nya. Nah, lipat ganda dikalikan 10 kali lipat. Nah, makanya itu kenapa amalia sedekah itu redup. Karena niatnya semua ingin dapat lipatan. Wow, kenapa? Kalau itu berhasil, pasti jadi besar terus-terusan. Umat Islam, wow, udah tutut ngerokok. Sisa sedekah. Pekerjaan sedekah. Ternyata enggak. Karena apa? Itu melanggar sunatullah. Quran apa bilang kalau Investor sedekah. sedekah dilipat gandakan sekian. Pasti ada jenenge ibadah itu pasti lillahi ta'ala. Salah niat tidak masuk dalam kriteria itu. Makanya kalau saya ditanya, Pak saya punya utang, terus sedekah yang harus saya keluarkan berapa? Mendingan uangmu itu kamu sahurkan di bank aja daripada untuk sedekah. Itu malah lebih afdol. Karena kamu punya utang. Karena utang itu wajib, sedekah itu enggak wajib, sunnah. Maka kalau malah berarti sunnah. Maksudnya gini loh Pak, jadi kalau saya utang 10 juta, kemudian saya sedekah 1 juta, kan nanti yang 10 juta jadi lunas Pak. Nah, cobaan nak malah entek duitmu aku. Karena niatnya apa? Nah, lipat ganda agar bisa bayar utang. Mana ada niat sedekah untuk bayar utang? Ini yang kesalahan, yang tidak mengikuti takdir sunatullahnya. Takdir Allah nggak diikuti. Dia cenderung melanggar. Kesalahan di dalam memindset tentang sedekah, mindset tentang ketetapan Allah. Kalau kita memahami bahwa ketetapan Allah itu adalah yang kita pahami tadi, adil nggak Allah itu? Kenapa ada pencuri? Ya salah siapa? Salah kamu sendiri toh. Coba kalau Mas kamu jadi pencuri ya, kamu jadi PSK, kamu jadi kiai. Allah adil nggak kira-kira? Nggak adil ya Allah, kenapa nih saya jadi pencuri? Nggak adil. Nah, Allah membuka pilihan seluas-luasnya. Kamu mau jadi pencuri silahkan. Kamu mau jadi kiai silahkan. Mau jadi orang soleh silahkan. Kamu jadi orang nggak soleh silahkan. Tapi ketetapan saya buat seperti ini. Nah, tinggal kita milih ketetapan yang baik. Halaman itu kalau kotor, biar bersih ketetapannya bagaimana? Jadi sapu, kalau nggak disapu bisa bersih sendiri gitu? Ya nggak bisa. Berarti apa? Saya harus apa? Saya harus nyapu, biar bersih. Orang nyaman di sini harus saya apakan? Saya harus begini. Nah, itu main ketetapan gitu, akhirnya kita cerdas. Nah, disitulah makna sebenarnya tasbih. Tasbih itu semua mengikuti ketetapan Allah. Bumi bertasbih. Bagaimana wujud bumi bertasbih? Berputar. Bahasa Malaysianya pusing. Pusing itu putar. Ya kan? Coba bumi tidak mengikuti, tidak bertasbih. Ya kita yang kelempar. Wong ini putarannya enggak putaran lambat, putaran cepat. Nah, itulah bumi itu bertasbih. Pohon-pohon ini bertasbih semua, Pak.
Tasbihnya apa? Ya sesuai dengan ketetapan yang Allah berikan kepada pohon-pohon itu. Nah, kita ini yang diberikan sebuah pilihan. Mau melanggar, mau ketetapan yang baik atau ketetapan yang tidak baik. Mau bertasbih atau tidak bertasbih. Bertasbih atau tidak bertasbih. Nah, itu. Umat Islam ini kalau mengikuti ketetapan Allah ini, wah jadi umat nomor wahid mengalahkan Israel, Pak. Lu mengalahkan Israel itu nggak perlu pakai senjata, Pak. Kamu mengalahkan Israel pakai ini, pakai senjata kalah, Pak. Pakai ilmu juga kalah. Israel itu diciptakan oleh Allah itu umat yang paling cerdas. Udah kalah, Pak. Israel itu negaranya aja nggak jelas tuh, dekat Palestina. Tapi mengapa bisa menguasai dunia? Kan aneh. Karena dia mengikuti ketetapan-ketetapan tadi meskipun dia tidak beriman. Kenapa negara-negara Eropa menjadi negara-negara yang maju? Karena mereka mengikuti ketetapan. Makanya umat Islam ini harusnya juga harus mengikuti ketetapan-ketetapan Allah ini. Pelajari, bertasbih semua, menerima dan mengikuti, menerima. Orang sudah terkena diabetes. Ya kan? Ada nggak ketetapan Allah agar dia tetap sehat? Ya, ada. Tapi ada nggak ketetapan Allah agar dia cepat mati? ya, Ada. Dia tinggal pilih cepat mati atau gitu enggak. mau tetap bisa hidup lebih lama. Mati itu kan takdir. Iya. Siapa bilang mati itu tidak takdir? Takdir. Tapi itu takdir itu adalah bagian dari sebuah ketetapan dari Allah. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Ini racun. Ini madu. Pilih di madu apa boleh di racun? Nah, nggak pilih semua, ini lebih ibu gitu, Pak. Ini madu, ini racun. Ayo. Apakah usia itu bagian dari ketetapan Allah? Ya. Kenapa? Ketika saya minum racun, saya mati. Mati takdir dari Allah? Iya. Bagian dari takdir dari Allah. Karena bagian dari ketetapan ini tadi. Karena saya minum racun. Kalau saya nggak minum racun, usiamu tambah. Ketetapan juga. Oh, itu. Kalau memahami gitu enak, Pak. Bahwa kita hidup itu punya satu pilihan. Tapi pilihannya tidak bisa keluar dari apa yang sudah Allah tetapkan, gitu loh, Pak. Nggak bisa milih keluar dari pilihan Allah. Ya gini, saya kasih susu sama apa? Minuman keras. Ciu, ciu nggak ada yang kenal ciu ya? Pilih minuman susu atau minuman keras. Kita hanya diberi pilihan Allah dua ketetapan itu saja. Allah sudah menetapkan takdir. Takdirnya apa? Dua hal ini. Kamu pilih yang mana? Kan gitu. Jadi adil Allah itu. Karena kita diberi pilihan. Kecuali kalau kita nggak bisa memilih. Nah itu Pak. Allah nggak adil. Allah adil. Dan kalau ada kesalahan,
Misalnya saya minum minuman keras kemudian saya mabuk, ya salahmu. Jangan salahkan Allah. Salahmu sendiri. Tadi anak saya barusan beli burung kemarin. Ya kan? Nah, memberi makan tapi tidak ditutup pintunya itu. Nah, terbang. Ya ketetapan Allah begitu. Kalau kita lupa menutup pintu sangkar itunya, ya burungnya keluar. Kenapa kamu kok tidak menutup? Lupa, ya sudah. Kan ketetapan itu. Tidak serta-merta burungnya keluar kan? Kalau ditutup semua keluar dari mana coba? Sudah saya tutup. Keluar sendiri. Enggak mungkin. Baik. Itu Bapak Ibu. Ini mindset ya Bapak Ibu ya. Mindset. Mindset yang harus kita pegang kuat-kuat. Kalau tidak memegang ini, kita akan lari ke yang goib-goib yang justru akan menyesatkan kita. Kenapa orang pergi untuk mendapatkan tuyul misalnya? Ayo. Karena dia tidak mau mengikuti ketetapan Allah, tapi ingin dapat kekayaan. Kan gitu. Tidak mau kerja, tapi ingin kaya. Aduh. Akhirnya kena tipu nggak? Kena tipu. Investasi-investasi bodong. Bisnis-bisnis investasi yang tidak ada amanahnya. Itu akan memangsa mereka-mereka yang tidak ingin kerja tapi dapat duit banyak. Tidak mengikuti ketetapan Allah, tidak ingin mengikuti sunatullahnya, tapi ingin hasilnya. Jadi ketetapan sunatullahnya itu bekerja, agar dia dapat rezeki. Dia nggak mau bekerja, nggak ada amanahnya, nggak mau amanah di situ, tapi ingin dapat uang. Makanya malah dibohongi malah. Yang terjadi banyak di masyarakat kita, dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita tidak fokus pada hasil. Fokuslah pada takdir, yaitu apa ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Baik, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan siaran kami lewat FB, itu sebuah pemahaman tentang takdir agar apa? Agar kita itu dalam hidup ini lebih termotivasi untuk memilih takdir yang baik. Hidup yang menentukan adalah kita dari apa-apa yang sudah disediakan Allah. Allah menyediakan banyak minuman. Ya, ada minuman beracun, ada minuman yang madu, ada yang minuman yang putih, ada yang kita pilih yang mana. Kalau kita pilih minuman yang menyehatkan, maka ketetapan Allah kita akan sehat. Tapi kalau kita memilih makanan yang beracun, nanti yang tidak sehat, ya risiko tanggung sendiri. Jangan menyalahkan Allah, jangan sekali lagi menyalahkan Allah. Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku telah zalim pada diriku sendiri, ampunilah aku. Baik.